lebih cepat acara Ujang sudah mulai lebih keras. Mungkin bisa, ini alasan kita supaya nggak keluar dari ruangan sebetulnya. Jadi saya minta acara dimulai. Marlo yang sama penulisnya nih, beli siapa aja di sini ya? Ya, Yoga. Ya, siapa yang ada di depan nih? Ya, oh, ya. Ini sekarang saya serahkan mikrofonnya kepada Marlo nih. Rahayu, terima kasih Beli Koman Wayu Sutejeneke atas sambutannya yang selalu ya lugas gitu. Dan terima kasih telah memfasilitasi tidak hanya kehadiran kami di sini pada sore hari ini, tetapi juga hampir sebulan ya pameran Aesthetics of Caution dari Prupa Wayang Suja ini berlangsung dengan baik gitu. Dan tentu pada hari ini izinkan saya juga menyapa teman-teman semua ya. Rahayu, salam budaya, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, bersemangat untuk mengikuti gelaran acara kita pada hari ini ya, yang tentu terkait juga dengan pameran Aesthetics of Caution yang bisa teman-teman nikmati langsung gitu ya. Dan kemudian mudah-mudahan itu juga menjadi salah satu tumpuan dari pembahasan kita pada sore hari ini. Dan tentunya tak akan lengkap gitu ya bila mana Pak Nuri, Vincent, ayo sini yuk, nggak apa-apa, yuk bareng-bareng ya. Ya, oke nah, ayo Vincent. Pak Dewa Purwito belum hadir ya, Savitri? Oke, nggak apa-apa, kita mulai saja dulu. Ya nggak apa-apa, di sini aja di pinggir dulu. Karena pada kesempatan hari ini, pada petang hari ini kita juga ya akan mendapatkan sneak preview gitu dari buku yang rencananya diterbitkan dalam edisi yang lebih banyak nantinya, yang berjudul Menjaga Asa Merawat Ingatan ya, karya dari teman-teman khususnya yang tergabung dalam Gurat Institute gitu ya, sahabat-sahabat dekat dari Pak Wayan Suja gitu ya. Aplaus dulu buat teman-teman semua. Kita akan pastikan bahwa acara ini berlangsung ringkas gitu ya, dan tentunya akan melibatkan teman-teman semua ya. Jadi ada wajah-wajah ya yang sudah familiar sekali dalam perkembangan kalau orang ngomong bahasa kecil ini kekaryaan dari Bli Suja, termasuk juga kehidupannya ya. Ada Bli Putuliong, ada kemudian Pak Sujana Suklu dan teman-teman lainnya yang nanti kami harapkan bisa ikut nimbrung juga ya pada kesempatan acara ini gitu. Nah, tentunya pada hari ini kita akan berbicara banyak dulu kepada sang bintang ya, Pak Wayan Suja gitu. Kalau yes ya, yang sesungguhnya cukup mengagetkan juga bahwa begitu teguh gitu ya menjadi seorang Prupa lebih dari 3 dekade ya. Kalau berbicara mengenai kemelekatan saya pribadi dengan Pak Wayan Suja, sesungguhnya lebih banyak gitu dalam ruang-ruang diskusi informal di ruang antara studio gitu ya, yang berlangsung sampai larut tengah malam. Tetapi sesungguhnya kami gitu, saya dan putri saya Maitila itu gitu, ketika ia ingin melanjutkan studinya, dia harus melakukan sebuah kajian visual. Dan yang sangat menarik pada masa itu, pada pameran Reimagine Identity gitu ya, putri saya kemudian jatuh hati terhadap pendekatan yang dilakukan oleh Pak Wayan Suja untuk berbicara mengenai Desa Kalepatra Bali ya, yang kemudian terus berevolusi, yang kemudian seiring perkembangan terus memosisikan dirinya lebih dari sebuah last paradise, dan juga lebih dari sebuah paradise created gitu ya, karena Bali ini terus kemudian mengubah ya jenama-jenamanya seiring perkembangan zaman. Nah, Bli Suja, terima kasih ya atas nama pribadi dan tentunya atas nama kita semua ya, yang kemudian memberanikan diri gitu ya menghasilkan karya-karya besar. Sesi sore ini sesungguhnya akan menarik ya bila mana teman-teman nanti mau membacakan 1-2 paragraf ya dari tulisan-tulisan teman-teman gitu ya terhadap Pak Suja gitu ya. Dan yang menarik ketika saya mendapat soft copy dari buku Menjaga Asa Merawat Ingatan itu, ada hal yang menurut saya perlu kita cermati bersama gitu ya. Kalau kita menelisik dari judulnya sendiri gitu, bahwa menjaga asa merawat
ingatan, refleksi perjalanan artistik Iwayan Suje, kita bisa katakan bahwa ya tajuk ini sesungguhnya sudah menawarkan sebuah posisi yang etis gitu ya, bahwa ia tidaklah sebuah biografi ya, tetapi melainkan gitu sesungguhnya buku ini menawarkan gitu bahwa menjaga dan merawat itu menjadi penanda kerja yang aktif, disiplin dan berkesinambungan. Jadi bahwa harapan dan ingatan itu bukan sesuatu yang otomatis ada, tetapi sesuatu yang harus dipelihara ya, agar dia tidak kemudian rapuh oleh waktu, pasar, atau yang kemarin kita sempat bahas di mobil gitu ya, cultural amnesia gitu ya, amnesia kultural gitu. Nah, disinilah menurut saya bahwa buku ini gitu ya menantang kita untuk membaca secara kritis gitu ya, bagaimana harapan atau asa itu mudah sekali jatuh menjadi sebuah slogan, dan kemudian ingatan itu mudah berubah menjadi sebuah nostalgia. Nah, oleh karena itu semestinya gitu, mari gitu kita manfaatkan buku ini untuk membuktikan keduanya melalui jejak yang konkret gitu, bahwa ada praktik-praktik bagaimana karya, proses, keputusan estetik dan konteks sosial budaya ini membentuk perjalanan hidup Pak Wayan Suje. Nah, tentu pertanyaan yang sebagai pemantik ya Pak Suje ya, di sini ada hal yang menarik gitu ya di awal gitu ya. Jadi kalau boleh saya bacakan buat teman-teman semua, jika seni dianggap belum cukup mampu membawa perubahan, setidaknya ia bisa membukakan ruang kesadaran tempat di mana perubahan itu bermula ya. Ini disampaikan oleh Pak Wayan Suje ya, dengan sepenuh hatinya gitu ya. Dan tentunya Beli Suje gitu ya, kalau boleh gitu ya diceritakan lebih lanjut ya, bahwa ada poin-poin penting dari kutipan yang sangat pendek ini, bagaimana kemudian peran seni ya kemudian dalam membuka pemikiran, pencerahan, dan juga aspek-aspek kritis kita sebagai manusia Bali. Silakan Beli Suje. Terima kasih teman-teman, selamat sore. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir dalam acara diskusi dan peluncuran buku pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman saya semua dari Gura Institute, di Marlo, demikian juga Pak Koman yang sudah menyediakan ruangan ini untuk selain berpameran juga untuk melaksanakan diskusi pada sore hari ini. Dari apa yang disampaikan Pak Maro tadi terkait sebuah kalimat yang tertuang di dalam buku itu tentang jikapun seni itu dianggap belum mampu untuk membawa perubahan, kan seperti itu. Mungkin ada yang menganggap seni mampu membawa perubahan, tapi dalam hal ini mungkin apa-apa yang saya ungkapkan dalam beberapa karya terkait persoalan sosial dan segala macam itu, misalnya jikapun ia belum mampu melakukan perubahan yang besar gitu misalnya, setidaknya dengan mengamati atau mencermati tentang apa-apa yang saya sampaikan dalam setiap karya tersebut, setidaknya orang bisa berpikir seperti itu. Jadi ketika dia berpikir, setidaknya dia harapan saya juga dari mereka berpikir, setidaknya mereka akan tergugah kesadarannya tentang apa-apa yang saya sampaikan tersebut, dengan harapan nantinya dari kesadaran itu pelan-pelan akan mampu
membawa perubahan yang lebih besar seperti itu. Jadi ini yang rada menarik gitu ya, bahwa Bli Suja kemudian memosisikan diri gitu ya sebagai seorang observer di luar ya, kemudian kerja aktivisme lingkungan yang dilakukan ya. Bila mana teman-teman seringkali melihat ya utas atau lini masa Instagram dari Bli Suja itu ada masa-masanya ketika ia dengan jenaka gitu ya menangkap gitu ya para warga yang dengan sengaja gitu ya ignoring the fact gitu ya, bahwa permasalahan-permasalahan lingkungan itu adalah permasalahan bersama gitu. Ada banyak yang terekam dengan CCTV dengan rekaman CCTV gitu ya. Jadi walaupun benar bahwa seni itu tak mesti selalu ya membawa perubahan, tapi pada dasarnya dengan apa yang telah Anda lakukan hampir 3 dekade ini kan menawarkan sebuah posisi kesadaran gitu ya, bahwa kita mesti menyadari gitu bahwa Bali gitu kemudian terpengaruh oleh perilaku-perilaku manusianya, oleh pelaku-pelaku pelawatnya yang berdampak kepada alam lingkungan, seni dan budayanya gitu ya. Ada pertanyaan yang menggelitik bagi saya gitu, ada yang menarik gitu, bahwa kenapa gitu ya pada buku ini gitu ya pemikiran-pemikiran yang terejawantahkan dalam karya-karya ini tidak dirangkum dalam tulisan oleh Anda sendiri gitu. Ya awalnya kan saya mencoba memaknai, ini kan kebetulan perayaan 50 tahun lah, minimal ketika 50 tahun itu saya kadang berpikir saya sebelumnya belum merasa belum menghasilkan apa-apa gitu loh. Nah, jadi dengan mencatat teman-teman, dibantu teman-teman untuk mencatatkan ini, setidaknya momentum itu berarti bagi saya. Mungkin akan berarti juga nanti untuk keluarga dan anak-anak saya, kan seperti itu. Saya juga tidak berpikir, karena apa-apa yang sudah saya sampaikan di karya, saya merasa itu sudah selesai, karena sebagai teks visual itu hanya sama seperti apa yang baru masukkan teks dalam arti yang sebenarnya, kan seperti itu. Jadi saya tidak terpikirkan untuk menuliskan lagi, karena apa-apa yang sebenarnya saya sampaikan seperti itu sudah dituliskan teman-teman, seperti itu. Jadi kalau sudah sampai pada titik kepada para karibnya gitu, para kawan dan sahabatnya, kan tentu kemudian tak terpisahkan juga dari wajah-wajah yang ada di depan ini, yang juga menjadi bagian dari, bisa jadi separuh hidup Anda begitu kan. Dan menarik gitu ya, bahwa dengan ringan tangan gitu saya tahu prosesnya gitu, bahwa buku ini kemudian digarap gitu dalam waktu yang kurang lebih cukup cepat ya gitu ya. Dan menarik gitu, pada hari ini sudah juga gitu bahwa bisa bukan instan ya. Jadi ini secepat kilat gitu ya. Jadi dia ekspres gitu, dan sampai hari ini juga menghadirkan gitu prototip ya atau dummy dari buku ini. Dan pada buku ini gitu, selain ada penalaran dan juga pemaknaan dari Bapak Wayan Karja gitu ya, yang selaku mentor Anda ya. Pak Wayan Karja belum ada ya. Oke, nanti deh kita bisa libatkan beliau gitu. Tentunya juga dengan dukungan gitu ya, pemikiran-pemikiran dan juga catatan-catatan gitu dari teman-teman, termasuk juga ada Sri Yoga Parta, kemudian Pak Nuri, kemudian ada penulis muda gitu yang tentunya akan lebih banyak bisa bicara ya tentang bagaimana kehidupannya berubah gitu ketika dia ada di ruang antara studio gitu. Kemudian ada Savitri Sastrawan, kemudian ada saudara kita jauh yang lagi di Jawa Barat, ada Willy Himawan, dan tentunya ada Made Susanto ya. Mudah-mudahan saya tidak ada melupakan nama gitu. Ada tentunya ahli sastra kita Dewa Purwita, yang kemudian pada tulisan ini membuat
tulisannya mesti dibaca berulang kali gitu ya, karena berbicara antara kontradiksi antara realitas dan juga norma gitu ya. Tetapi kita akan mulai dulu gitu ya, dengan yoga dulu deh gitu ya, karena di buku ini gitu yoga menjadi tulisan pembuka gitu ya, dengan judul muatan kritisisme dalam karya-karya Iwayan Suja gitu ya. Kalau boleh gitu, entah yoga yang mau membaca apa saya gitu ya, bisa jadi izin gitu ya, saya baca dulu deh gitu ya. Jadi ada banyak penggalan paragraf gitu yang menarik dari tulisan teman-teman ini gitu. Jadi tanpa bermaksud ini menjadi buah bedah buku ya. Ya, ini sesungguhnya adalah merepresentasi bagaimana kemelekatan dan kedekatan teman-teman ini secara ilmiah gitu ya kepada Wayan Suja gitu. Mau baca yang mana yoga? Yang pendek-pendek aja ya. Ya. Jadi kalau kita mau cari gitu ya, jangan terlalu sulit bahasanya. Tadinya sebenarnya udah saya tandai buku ini gitu, tapi karena buku ini limited edition gitu ya, sayang juga kalau dilipat-lipat halamannya gitu ya. Tetapi Yoga kemudian menuliskan bahwa gitu ya, Wayan Suja sebagai seorang perupa muda gitu ya, karya-karyanya syarat dengan persoalan kontekstual yang mengandung muatan kritik sosial budaya. Karya-karya Suja beranjak dari sikap kritisnya dalam menyikapi gempuran ideologi tanda visual dan ikonologi budaya Bali dan budaya populer. Memberi ruang kajian yang menantang dalam mengkaji persoalan tanda-tanda visual berdimensi budaya. Pembahasan ini mencoba mengambil sampling karya-karya yang secara visual menampilkan persoal kontekstual yang secara konsisten dilakoni Suja sejak 2000 hingga 2008. Yoga, aspek kritis mana gitu yang Anda selama ini baca di luar isu-isu ekologi atau ekosistem budaya yang kemudian secara konsisten disuarakan ya, yang kemudian secara lantang diungkapkan kepada publik oleh Wayan Suja. Silakan juga. Terima kasih Limarlo, terima kasih Pak Roman dan teman-teman yang telah hadir. Yang dapat saya refleksikan dari pertemanan dan persahabatan yang cukup panjang dengan Wayan Suja, sebetulnya yang saya dapat garis bawahi, ada inisiatif yang tidak pernah lekang sebetulnya di dalam proses kreasi dan bahkan laku dia menjalani keseharian. Nah, di situ sebetulnya aspek kalau kita lihat dari secara verbal ya, kecenderungan Suja, kenakalan Suja itu sudah melekat sebetulnya gitu di dalam laku, canda, apalagi di dalam media sosial gitu. Nah, karyanya belakangan mulai kembali untuk melihat aspek-aspek persoalan-persoalan yang terkini. Akhirnya kalau kita melihat padahal kalau seri sampah ini setahu saya memang sekitar 2 tahunan, 2015 ya, 2015 dan terakhir 2 tahun terakhir kalau tidak salah. Nah, itu kan kontekstual sekali dalam persoalan kekinian gitu. Nah, ini yang menurut saya penting untuk dimiliki oleh seniman gitu, daya kritis itu yang kemudian melampaui juga pada persoalan konteks waktu. Artinya dia berada dalam radius waktu yang tidak terbatas dalam persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Saya pikir itu. Jadi kalau kita berbicara kemudian pada aspek visualnya gitu ya, menurut Yoga nih sejauh mana sih Wayan Suja ini secara efektif gitu mengungkapkan kritiknya tanpa kemudian menjadi propaganda gitu? Ada trajektori yang dihadirkan di dalam pameran ini yang kemudian
dapat dilihat bagaimana perjalanan Suje dari awal 2000-an dia mulai menghadirkan karya-karya yang cukup banal gitu ya. Tapi dalam konteks karya itu pun sebetulnya masih dapat kita lihat bagaimana artistik dan estetika itu ditempatkan sebagai komponen utama. Dia tidak pernah juga menjadi totalitas, berada dalam kebanalan yang total gitu. Nah, ini yang menjadi satu titik penting kesadaran Suje. Setahu saya memang sejak awal 2000-an bergin Suje di komunitas misalnya, di dalam kebersamaan kami, dia punya prinsip pada laku kreatif itu gitu. Apalagi belakangan dengan konsep membungkus itu, kalau kita kaitkan dalam konteks bahwa bungkus itu juga persoalan packaging itu memiliki dimensi yang luas. Pilihan terhadap package membungkus itulah pilihan yang sudah menghadirkan kemampuan dia untuk memilih gitu, memilih presentasi, memilih konsep representasi. Ada trajektori yang panjang kalau bisa dilihat dari proses kreasi yang dijalankan Suje. Nah, belakangan memang muncul lagi, kadang saya melihat juga ada proses yang lebih banal muncul dari seri sampah misalnya, karena persoalan yang lebih sangat dekat dalam keseharian Suje selama ini, mungkin itu membuat gejolak energi itu menjadi lebih real dihadapi Suje gitu. Nah, ada persoalan sampah yang sangat banal di dalam karya-karya belakangan seperti di belakang kita gitu kan. Nah, itu juga menarik dalam trajektori perjalanan ini. Saya pikir itu. Terima kasih Yoga, Savitri, selamat datang. Terima kasih telah menembus hujan badai ya. We'll get to you soon ya. Jadi tenangkan diri dulu ya. Nah, kalau berbicara tadi mengenai satu hal yang real gitu kan tentu kita nggak bisa kemudian, tentu kita wajib ya membahas tentang realisme dalam karya-karya Wayang Suje ini gitu. Dan dalam dalam tulis esai ya, Tanda dalam Plastik Kemasan oleh Susante, Made Susante, itu ada satu paragraf yang kemudian menyebutkan bahwa dalam kerangka ini realisme Bli Suje dapat dipahami sebagai pemanfaatan konvensi visual yang telah dipercayai secara common sense sebagai melukis secara presisi dan apa adanya. Justru karena kepercayaan tersebut, realisme menjadi strategi yang efektif untuk menyampaikan pesan atau bahkan pernyataan visual secara kritis. Ketika figur Bali dilukis dengan presisi realis, tetapi dibungkus plastik transparan yang diguncang bukan hanya untuk citra visual umum, melainkan juga keyakinan penonton terhadap apa yang mereka anggap wajar dan sahih selama ini tentang Bali. Silakan Made, kita berbicara mengenai satu kelumrahan, satu pemikiran-pemikiran sederhana, common sense sebagai tidak hanya sebagai seorang perupa yang mengangkat Bali, tetapi juga sebagai manusia Bali yang kemudian turut dalam pertarungan apa yang tengah terjadi dalam Bali ini. Silakan Made, kalau boleh dielaborasi sedikit. Baik, terima kasih Bli Marlo, juga kawan-kawan semua yang sudah hadir pada sore hari ini, juga rekan-rekan para penulis semua, rekan-rekan saya. Ya, di sini di chapter buku Bli Wayan Suje ini saya sebenarnya mengembangkan tulisan lama saya yang saya tulis tahun 2009 ketika saya masih menempuh studi S1 di Universitas Singaraja, dan kebetulan salah satu narasumber skripsi saya waktu itu adalah Bli Suje ya. Skripsi saya waktu itu tentang langkah berupa realis pada berupa muda Bali ketika itu ya, dan momen itulah sebenarnya yang menjadi momen pertemuan awal saya dengan Bli Suje ya di tahun-tahun 2009 itu, dan menuliskan skripsi. Dan syukur pada momen ini skripsi saya itu tidak berhenti hanya menjadi pengisi rak perpus yang dimakan para rayap itu gitu. Syukur ya bisa masuk ke dalam, bisa dibagikan kepada medan sosial seni dan lewat sebuah buku ini ya. Waktu itu ya saya memang menyoroti pada persoalan realisme dan juga penggunaan
teori semiotika untuk membahas karya-karya beliau Wayan Suje, terutama pada periode 2008 ke 2010 itu, seperti itu ya, dalam 2 pameran tunggal beli Suje di Beijing waktu itu, yang berjudul Kureping Identity, dan juga di Galnas ya tentang mystical beauty pada waktu itu gitu. Jadi ya berbicara tentang realisme kan, pandangan umum tentang realisme, bagaimana menangkap lukisan secara sahih gitu, secara apa adanya gitu. Bahkan ketika kita melihat misalnya statement atau manifesto realisme dari Gustav Courbet misalnya, tunjukkan aku malaikat maka aku akan melukisnya gitu, bahwa melukis secara realisme itu melukis secara apa adanya, apa yang tampak, apa yang menjadi dinamika, apa yang ditangkap dalam geliat sosial itu gitu, sehingga melahirkan realisme sosial. Kemudian juga terjadi juga berbagai pandangan kemudian terhadap seni lukis realis itu dari berbagai macam teori gitu, seperti ada dari Gombrich misalnya yang melihat realisme bukan semata tiruan atas realitas, tetapi hasil konvensi visual dan kebiasaan bagaimana kita melihat gitu. Bagaimana posisi kita melihat juga diperhatikan ketika berbicara tentang lukisan realisme itu gitu. Bukan semata bagaimana pelukis menangkap realitas gitu. Kemudian ada dari John Berger yang melihat bagaimana cara melihat itu selalu bernuansa ideologis gitu. Tatapan kita itu adalah tatapan yang bernuansa ideologis. Yang ini terkait dengan bagaimana image atau citra itu mengatur cara dunia dikonsumsi gitu. Itu pernyataan dari Berger. Nah kemudian apa yang saya paparkan tadi itu, saya ingin menggambarkan bahwa realisme Wayan Suje adalah realisme yang tidak pernah netral gitu. Dia selalu kritis, dia selalu berpihak dalam tanda kutip. Ini terkait juga dengan posisi beliau Wayan Suje sebagai berupa Bali, sebagai orang Bali gitu. Di dalam karya-karya pada periode itu, pada tahun-tahun 2009, 2010, dan 2008 itu beli Suje banyak menghadirkan karya-karya yang diambil dari foto-foto Bali pada masa kolonial itu. Bagaimana posisi orang Bali pada saat itu menjadi semacam objek dari lukisan atau dari image yang dipotret oleh orang luar itu terhadap Bali gitu. Nah di sini posisi beli Suje kemudian sebagai seorang perupa dan perupa Bali membalikkan itu gitu. Mungkin dalam konteks hari ini yang lagi rame ya soal dekolonisasi, mungkin beli Suje juga melakukan praktik itu juga secara tanpa beli Suje sadari mungkin ya, seperti itu ya. Dan sehingga kan image-image Bali pada masa lalu itu menjadi common sense begitu kita berbicara tentang Bali gitu. Bagaimana image Bali dalam konteks pariwisata gitu, eksotisme dan lain sebagainya gitu. Dan oleh beliau Wayan Suje itu kemudian dihadirkan dengan cara yang berbeda gitu. Bahwa bukan lagi eksotisme, kemudian ada nilai kritisisme di situ, ada ideologi di situ, ada pergulatan tentang identitas beli Suje sebagai perupa Bali, kemudian yang ketemu kemudian dengan objek plastik itu gitu. Objek plastik kalau secara semiotika dia kan sebuah penanda bagaimana kemasan itu gitu. Ada apa dengan kemasan itu gitu? Mengemas, ada brand di situ, ada keperjarakan sekaligus transparansi seperti itu. Ada sesuatu yang terkomunikasi kemudian di situ. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian yang saya maksud di dalam kutipan dari paragraf yang Beli Marlo bacakan tadi seperti itu. Kalau kita berbicara kemudian pada masa kini gitu ya, kalau kita memandang plastik sebagai sebuah tanda gitu, menurut Made gitu, yang tentunya ini bertumpu pada karya-karya Beli Suje gitu, bagaimana kemudian di masa depan bagi generasi saat sekarang, terutama yang muda-muda ini, mana fokus yang lebih penting gitu ya? Kita memakai plastik kemasan dalam karya-karya ini sebagai penanda apa ya istilahnya, konsumsi modernitas, krisis ekologis, atau lebih pada identitas? Kalau mana yang lebih penting saya rasa karena hidup ini multi layer gitu ya. Berbagai persoalan itu sebenarnya sedang kita hadapi juga di Bali hari ini gitu. Persoalan identitas, persoalan budaya juga beririsan juga dengan persoalan ekologi, persoalan lingkungan. Di dalamnya juga ada pariwisata, ada komodifikasi budaya di situ gitu. Jadi sebenarnya itu bisa menjadi semacam pilihan-pilihan
pilihan gitu. Apa yang dilihat itu gitu, karena ya realitasnya memang Bali hari ini ya sekompleks itu persoalan-persoalannya. Jadi memang tidak bisa kita bisa menentukan mana yang paling penting atau mana yang perlu kita fokuskan ke depan untuk para pemuda seperti itu. Jadi ada rentang, ada banyak isu, ada banyak persoalan yang bisa dicermati dan bisa diulik kembali dalam konteks artistik dan konteks seni rupa itu sendiri seperti itu. Dan layer-layer itulah yang kemudian ya termasuk segenap irisannya dibaca oleh Pak Wayan Nuriarte ya dalam titik-titik estetik gitu ya. Ini salah satu tulisan yang menarik gitu ya dalam arti bagi saya pribadi karena mengulik arsip gitu ya dari tahun 2007 sampai pada salah satu pameran terakhir di 2022 itu gitu ya. Dan banyak hal yang sesungguhnya bisa diungkap gitu ya. Tetapi saya mau bacakan kepada teman-teman gitu ya paragraf pembuka yang kemudian nanti akan menjadi titik tolak kita untuk membahas tulisan dari Pak Nuriarte terhadap Pak Wayan Suje. I Wayan Suje selain seorang seniman, ia juga adalah warga, seorang manusia Bali yang menyatu dalam ritme adat, ritual, dan harmoni komunal. Di barisan beleganjur yang mengiringi upacara, memetik daun beringin, Suje memegang reong, memukul satu nada yang konstan. Nada itu sederhana, namun mengisi ruang. Nada yang kecil, tapi menentukan keseimbangan keseluruhan. Di titik inilah kita menangkap benang merah antara kehidupan ritual Suje dan praktik seninya. Ia adalah bagian dari orkestrasi yang lebih besar, tetapi di saat yang sama, ia adalah penyusun pertanyaan-pertanyaan yang gelisah, yang beresonansi dalam sunyi ruang studionya. Brinuri, bisa nggak diceritakan mengenai kegelisahan apa yang Anda tangkap dari seorang Wayan Suje ini? Silakan. Selamat sore semua. Terima kasih Bli Marlo. Ya, jadi kalau dilihat dari pembacaan para penulis gitu ya, tadi ada yang seperti beliau misalnya membaca Bli Suje dari pengalaman bagaimana berdialog dan berdiskusi sebagai teman. Kemudian Made Susante menangkap dari persoalan penelitiannya Bab S1. Saya mencoba menangkap atau membaca karya-karya beliau yang Suje dari, kalau dalam metodologi penelitian ini dari metode kepustakaan dan dokumentasi gitu. Jadi saya membacanya dari arsip-arsip yang saya dapatkan dari pameran-pameran Bli Suje dari beberapa tahun. Jadi saya baca, kemudian saya tuliskan kembali bagaimana pembacaan saya terhadap Bli Suje berkaitan dengan arsip-arsip yang saya dapatkan. Nah, pertama saya melihat Bli Suje ini menarik dan saya senang membaca arsipnya karena saya melihat dalam pola penyusunan atau kegelisahannya terhadap sesuatu, mengkritik sesuatu itu memiliki pola yang serupa dengan salah satu kartunis Indonesia, GM Sudarta, yang melahirkan Om Pasikom gitu ya. Persis seperti yang Bli Marlo bacakan di pertama kali tadi, bagaimana Bli Suje menyampaikan bahwa bisa jadi bahwa seni rupa ini tidak serta-merta mengubah segalanya. Persis seperti itulah yang disampaikan oleh GM Sudarta ketika membuat kartun Om Pasikomnya dalam mengkritik politik gitu. Jadi dia menyampaikan, Om Pasikom itu menyampaikan bahwa kartun kritik saya ini belum tentu mengubah segalanya, tetapi paling tidak dia hadir untuk mengingatkan kita semua. Hampir sama gitu. Nah, dalam titik itu saya melihat Wayan Suje dengan karya-karyanya tentu saja tadi sudah disampaikan sangat realis, secara estetik tidak perlu diperdebatkan, sudah sangat menarik gitu ya. Tetapi hal lainnya adalah saya melihat Bli Suje itu adalah tokoh yang sederhana gitu. Meskipun dia memiliki segala modal gitu ya, baik modal ekonomi, modal budaya, modal simbolik, modal relasi sosial, semuanya punya gitu. Tetapi tetap menjadi seorang figur yang rendah hati karena saya lihat dalam berbagai karya-karya yang ditampilkan, Bli Suje tidak pernah menghakimi segala sesuatu yang terjadi gitu. Meskipun dia mengkritik bahwa bagaimana identitas Bali sesungguhnya harus dihadirkan, kemudian bagaimana kemudian modernitas muncul dengan hadirnya plastik, itu sebenarnya sebuah masalah,
tetapi Beli Suja tidak pernah menghakimi semua itu, tapi Beli Suja mencoba hanya menghadirkan gitu. Jadi saya melihat titik poinnya, Beli Suja tidak lantas serta-merta dengan berbagai modal yang dimiliki muncul sebagai sesuatu yang harus besar, tetapi menitikkannya sebagai persoalan dia sebagai salah satu warga yang harus mengingatkan kepada bagaimana lingkungan sekitarnya untuk melihat ini sebuah persoalan gitu. Jadi membaca Beli Suja tentu saja tidak lepas hanya membaca Beli Suja hanya sebagai seniman, tetapi Beli Suja juga adalah warga masyarakat yang sangat kuat dengan tradisinya. Oleh karena itu modal yang dimiliki secara sosial juga kuat. Kenapa kemudian karya-karya yang dimunculkan itu benar-benar menjadi karya yang menarik, karena modal-modal yang dimiliki itu yang sangat kuat. Sekali itu yang bacanya. Wah, lebih apa? Aplaus dulu buat kita semua teman-teman. Ya. Dan di antara titik-titik itu ya jadi tentunya kita berbicara mengenai kesadaran bergerak gitu ya. Dan ini yang diungkap kemudian oleh G. Safitri Sastrawan gitu ya. Dan ini rada menarik ya, ini salah satu pendekatan yang saya sangat suka gitu ya. Bagaikan menulis surat cinta ya kepada kekasihnya yang jauh. Dear Beli Suja, selamat sampai pada setengah peradabannya Beli. Di paragraf pertamanya nanti teman-teman bisa baca ya, tetapi ada satu sebab yang kemudian mengalir kepada paragraf kedua ini. Sejak itu saya menemukan Beli ini dengan kejahilannya, seperti anak kecil ada saja yang ditemukannya. Sejujurnya Beli ini sangat kreatif. Kalau tidak, nggak mungkin beliau ngulik ekoenzim pas pandemi sampai bisa hadiahin Bu Melani Setiawan 1 liter botol saat berkunjung ke ruang antara studio. Beli Suja adalah seorang bapak yang selalu penasaran. Mungkin versi kecil Beli Suja ini benar-benar ada di anak bungsunya. Setidaknya itu yang bisa saya observasi beberapa tahun belakangan ini. Saat bertemu, ada saja yang ditanyakan Komang ke Bu Desa, ya, dalam artian kepada Safitri, dan pertanyaan atas pemikirannya jarang meleset. Mungkin dia hanya ingin pertanyaannya didengarkan. Meh, ngendah Bu Desa, mungkin begitu responnya ya. Ini kalau boleh diceritakan gitu ya, moodnya dalam menulis ya, bergerak, kesadaran bergeraknya Beli Suja ya gitu ya. Kalau menurut Gia gitu ya, sesungguhnya kalau kita mau bicara mengenai kesadaran apa sih yang bergerak gitu, menurut Gia itu apakah ini kemudian lebih bertumpu pada, terutama dalam karya-karya Beli Suja ya, apakah itu adalah kesadaran diri, kemudian sosial ekologis atau spiritual? Oke, pertama-tama sore semua ya, terima kasih atas kesempatannya. Iya, jadi sebenarnya waktu diajak menulis buku ini dari awal tahun kemarin, memang Beli Suja sempat bercerita lah, kita satu rapat di Gurat lah gitu, kalau Beli Suja ini akan mengadakan pameran di akhir tahun, di saat ulang tahunnya yang spesial, dan meminta termasuk saya untuk nulis juga di bukunya. Waktu itu sempat membuat struktur dan akhirnya saya dapat yang bagian saya bilang kesadaran bergerak, maksudnya dalam aktivismenya sih sebenarnya, juga yang akhirnya tuh bagaimana ya apa yang kita lihat di pameran ini, retrospektifnya, bagaimana dulu yang mungkin lebih ke mulai di lukisannya gitu, tapi akhirnya juga ikut di pergerakan lingkungannya juga, dan juga mencari tahu bahwa ternyata karena saya pernah menulis tentang Bali tolak reklamasi pas S2, jadi saya juga cari tahu tentang bagaimana ruang antara studio di mana sekarang Gurat berkantor juga itu pernah menjadi basisnya juga untuk cabang Batu Bulan ya, bisa dibilang begitu. Dan ya jadi waktu itu ya itu hasil interview 1 malam sih sebenarnya tulisan itu, yang akhirnya diedit oleh beliau sendiri, ikut diedit oleh senimannya sendiri. Ini rahasia dapurnya. Ya. Jadi sebenarnya itu tulisan kolaborasi sih bisa dibilang.
Tapi ya seru jadi waktu itu kita ngobrol dan jadi tahu gitu karena saya sendiri nggak mengikuti Bli Suja seperti Bli Santai lulus dari S1 gitu ya. Jadi saya benar kenal Bli Suja ya benar-benar kenalnya memang pas berbasis di Ruang Antara Studio di Gurat sekarang gitu. Jadi ya itu bisa dibilang baru berapa tahun ke belakang ya gitu. Ya jadi ya itu benar-benar pingin nyolek Bli Suja aja sih sebenarnya dan mencoba menceritakan tentang pergerakannya yang telah dia jalankan dan beberapa halnya itu balik lagi juga ke area komunal ya Banjarnya ya juga gitu. Bagaimana dia juga di dalamnya building awareness about sampah, kesadaran akan jangan membuang sampah sembarangan juga gitu. Ikut pergerakan Maludong juga itu kan waktu itu bagaimana ada banner Maludong di Ruang Antara dan juga membuat satu banner yang berbeda juga. Jadi hal-hal itu sih yang tak ulik dan akhirnya juga ya dari situ juga terkuak ternyata ada satu karya yang kayak yang di TPA, bagaimana Bli Suja ternyata pernah ke TPA, ya ini salah satunya dan ada juga di bukunya yang sapi-sapi ya di TPA itu dan bagaimana itu ingin mencoba untuk bagaimana Walter Spies melihat Bali dan bagaimana Bli Suja melihat Bali pada saat itu dan juga ternyata ada yang Bli Suja ini suka pakai dirinya kan gitu jadi sebagai model ya dan salah satu Easter egg-nya self portrait jadi ada salah satu self portraitnya dia yang ternyata di Ruang Antara selama ini yang saya penasaran nih apa sih ceritanya ternyata itu juga dibuat saat ada yang Bali tolak reklamasi itu gitu jadi jadi itulah hal-hal itu yang tak ulik lah gitu ceritanya. Iya kan, antara kemudian mempertanyakan masa lalu gitu atau terlalu memuja diri sendiri ya gitu ya. Kalau sampai menjadi raja bodoh ya. Ya dan tentunya kalau kami bisa berkelakar seperti ini itu tentu tak lepas gitu ya dari warm welcoming gitu ya, sambutan yang selalu hangat gitu kepada siapapun yang datang di Batu Bulan gitu ya, di Ruang Antara Studio gitu ya. Dan entah itu mau pagi hari atau dini hari, tengah malam gitu ya. Dan Pak Yan Suja ini kemudian selalu gitu juga memberi waktu ya kepada teman-teman seniman gitu ya, kemudian teman-teman jurnalis, teman-teman begitu banyak begitu luas pergaulannya sehingga bisa dikatakan bahwa Bli Suja ini kembali lagi apa yang disampaikan oleh Savitri bahwa dia ini sesungguhnya hidupnya dilakoni oleh banyak orang sesungguhnya dan salah satunya gitu ya yang kemudian bicara mengenai ruang itu sendiri adalah Vincent ya yang kemudian menulis gitu ya space in between, ruang relasi dan proses. Gimana Vince, kamu mau pilih paragraf yang kamu paling andalkan gitu? Karena rada menarik, ini sesungguhnya adalah salah satu tulisan yang kemudian bukan direvisi ya, kemudian diperkaya dalam rentang waktu pada saat Vincent menulis ini. Kemudian sampai ia ada di hari ini gitu ya. Gimana Vince, kita mau baca yang mana? Kamu boleh pilih deh ya. Berarti harus dibaca gitu ya. Jadi tar dulu. Ini say hello juga kepada teman-teman yang melakukan tata letak dan desain kepada buku ini gitu ya. Mereka tuh sengaja bercanda dengan kami gitu ya. Kami ini sudah generasi boomer gitu ya. Mereka ini Gen Z gitu ya. Fontnya itu kecil banget gitu. Sehingga untuk memilih gitu ya. Jadi menantang gitu ya. Oke, tetapi izin saya akan membacakan
saya lompat langsung gitu ya. Ini tentang perjalanan beberapa pameran, termasuk juga di Komaneka Fine Art Gallery ini gitu. Dan ini bicara mengenai ya bagaimana Suja hadir ya di tengah sebuah ekosistem yang tidak hanya pribadi, kembali seperti Beleganjil tadi, kemudian kepada komunitas-komunitas yang kemudian memedulikan tentang lingkungan. Di sini Vincent menulis, ini bukan pertama Suja melakukan kerja kolektif dan kolaborasi sebagai perpanjangan dari praktek seni dan konseptualnya. Bila kita tarik sedikit ke belakang, sekitar 2002, Suja aktif dalam kelompok klinik seni Taksu dan menjadi organisator dalam berbagai program riset dan pameran bersama teman sekelompoknya. Lalu pada 2015, Suja juga aktif dalam gerakan masyarakat peduli lingkungan, hingga yang paling akhir pada 2020, Suja dengan 3 seniman domisili Bandung, Yogyakarta, dan Cina berkolaborasi secara virtual mengerjakan sebuah instalasi yang dipamerkan di Santrian Art Gallery. Suja memang sudah terbiasa melibatkan dirinya secara sosial, kolektif maupun kolaboratif dengan berbagai orang, sehingga tampaknya bagi Suja, selain sebagai instrumen untuk menggali dan mengenali diri dalam-dalam, seni juga adalah sebuah peristiwa sosial yang memungkinkan interaksi dan pertukaran pengetahuan dapat terjadi. Wah, mantap ya Vince ya. Dan tentunya setelah membaca paragraf itu saya harus menyiapkan sebuah pertanyaan gitu ya kepada Vincent gitu ya. Ya, jadi ini Vince. Halo. Minum dulu Vince ya. Gini, jadi apa namanya, itu satu hal yang kemudian mesti kita gali lebih lanjut ya gitu. Jadi bagaimana gitu space in between gitu ya, jadi ruang antara, tentunya dia ada inspirasi dari apa namanya pusat studi gitu, atau pusat apa namanya penelaahan kita terhadap hal-hal yang memabukkan gitu ya. Vincent, ruang antara apa sih yang menurut kamu, yang bagi kamu pribadi gitu ya, yang kemudian dikisahkan ataupun dibuka oleh Bli Wayan Suja ya, terutama bagi kamu yang datang belakangan ke Bali, apakah itu mengenai tradisi atau modernitas, kemudian antara sakral profan, kemudian tentu antara yang bernama personal kolektif dan juga manusia atau materialnya. Kita bicara mengenai ketegangan umat manusia ini. Silakan Vincent. Thank you, Bli. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih Bimalo, terima kasih Pak Yan kesempatannya, dan teman-teman Gurat, Bli saya, mbok saya gitu. Jadi kalau tulisan saya sendiri sebenarnya di tahun 2022 itu lebih meng-highlight satu proses berkesenian Pak Yan di Living in Gallery di Komaneka ini juga ya, persis tempat kita duduk sekarang gitu. Nah, saat itu sih memang dicetuskan tajuknya Space in Between. Sebetulnya salah satu ide Pak Yan saat itu adalah ingin mengadopsi cara kerja Pak Yan selama di Batu Bulan terutama gitu ya, berkumpul dengan teman-teman, bertukar pikiran, ide dan gagasan. Kemudian ditawarkan di program Living Gallery tersebut gitu kan. Saat itu lebih banyak yang ingin di-highlight adalah proses bagaimana menghadirkan interaksi dalam berkesenian gitu. Jadi salah satu poinnya itu, tapi yang kemudian lebih karena catatan saya lebih seperti memoir ya gitu, memoir dari sudut pandang saya kemudian sebagai penulis gitu. Saat itu Pak Yan lebih banyak melibatkan anak-anaknya gitu. Jadi yang hadir adalah lebih banyak pertukaran lebih ke transfer of knowledge gitu ya, antara ayah dan anak gitu, atau sebaliknya, dan sebaliknya gitu. Karena saat itu yang menarik, selain Pak Yan tentu berupaya yang sangat handal secara teknis, tidak perlu dilakukan lagi aspek formalnya gitu ya, jibrak sana sini pasti artistik gitu. Tapi saat itu yang menarik adalah yang hadir adalah komposisi yang tak terduga sebenarnya kalau kita lihat pada pameran saat itu ya, karena lebih banyak Pak Yan secara dia sadar atau mungkin sadar juga menahan diri waktu itu, tidak menyentuh lagi gitu
sentuhan-sentuhan dari Komang dan Kadek ya, yang satu lebih banyak berkolaborasi, terlibat itu dalam proses space in between tersebut gitu. Jadi kalau disebut ruang antara, saat itu memang dalam pameran itu yang dominan hadir itu, tapi sebagai saya nggak mau nyebut X ya gitu, karena setiap weekend saya masih ke ruang antara studio gitu. Sebagai X, bukan X sebagai apa namanya anggota ruang antara studio dan Grand Institute gitu. Tentu yang hadir saat itu selain ruang sadar dan tidak sadar, tapi sebetulnya sana juga kita bisa lihat bagaimana Pak Yan membagi ruang ya antara ruang pribadinya dengan apa namanya ruang komunal, kolektif itu, teman-teman komunitas di Gurat gitu. Karena yang itu satu hadir tentu adalah ingatan-ingatan alarm gitu untuk kita personal gitu ya. Bagaimana untuk tetap merawat ruang gitu, kemudian berkarir secara pribadi-pribadi, tapi satu juga Pak Yan selalu mengingatkan kita untuk bagaimana agar bisa bergerak bersama gitu, baik sebagai komunitas maupun sebagai seniman ya gitu, yang kemudian banyak juga nongkrong di Gurat dan apa namanya membagikan keluh kesahnya gitu. Jadi itu yang sebetulnya model-model pembelajaran sederhana yang saya pribadi dapatkan dari proses selama 5 tahun ya berada di ruang antara studio di Grand Institute. Dan kemudian tentu di tahun 2022 tersebut ya Bia, Living Gallery itu saya sangat senang ya, karena akhirnya bisa membekukan momen yang saya anggap itu sebetulnya jeda dari Pak Yan selama ini banyak bergerak di karya-karyanya di 2015 sampai 2020 itu lebih banyak tentang ekspresi realisme sosialnya itu, tapi kemudian 2022 Pak Yan lebih banyak di program Living Gallery tersebut lebih spesifik gitu, meluangkan apa namanya, menanggalkan ideologinya gitu, ya semata hanya untuk apa namanya memenuhi standar program, tapi juga kemudian ruang itu dipakai itu untuk berbagi apa namanya berbagi pengetahuan lah dengan anak-anak. Karena saat itu saya anggap itu adalah satu momen penting juga saya yakin untuk Kadek dan Komang. Saat itu yang hadir adalah karya-karya kolaborasi itu ya, tidak hanya karya-karya Pak Yan sebagai berupa otonom itu, tapi juga ada di situ masuk apa namanya ruang untuk mengedukasi gitu ya, bahwa di kesenian itu tidak hanya yang penting adalah pengetahuan secara formal gitu, tapi juga di situ ada bagaimana cara kita bisa melibatkan lebih banyak, kita bilang ya waktu itu saya Nana juga ada banyak seniman yang hadir gitu, interaksi-interaksi sosial yang terjadi, tidak hanya untuk menegaskan bahwa Pak Yan itu adalah aktor penting di momen itu, tapi juga orang-orang yang hadir, orang yang terlibat, semuanya adalah bagian dari proses Living Gallery tersebut yang kemudian berhasil Pak Yan rangkum dalam pameran Space in Between. Betul. Jadi jangan-jangan pada masa itu Pak Yan ini sudah ada apa namanya kesadaran bergerak atau medan kesadaran bahwa ia ingin memberikan ruang dan waktu bagi teman-teman gitu untuk membangun legasinya sendiri gitu ya. Saya percaya karena di saat yang bersamaan gitu ya. Ini saya bacakan dari tulis esai berikutnya gitu ya. Ini satu hal yang sangat relevan dengan apa yang terjadi pada masa ini gitu. Tidak hanya kekisruhan pengelolaan sampah gitu, tetapi juga ada wacana-wacana bagaimana kita mengulik kembali tatanan ritual ya yang selama ini sudah berjalan ya dengan efektif dan efisien gitu, terutama dalam konteks kita menjadi bagian dari semesta. Belum genap 50 tahun sejak peristiwa ritual maha besar Eke Dasa Rudra digelar dengan khusyuknya pada 1979 di Pura Agung Besakih. Kehidupan sosial budaya masyarakat Bali telah berkembang kian menggila. Lingkaran kehidupan masyarakat Bali penuh dengan letupan-letupan yang sedapat mungkin direpresi. Kehilangan orientasi, kegilaan akan pelaksanaan ritual, kegilaan akan pembangunan, kegilaan akan persaingan hidup.
semakin gila-gilaan pelaksana ritual, sepertinya semakin menjauh ketuhanan dalam diri. Semakin pesat pembangunan, semakin rusak juga ekosistem lingkungan. Semakin keras perjuangan hidup orang Bali ingin menguasai ekonomi, semakin menjauh pula tampaknya kemanusiaan itu. Kegilaan-kegilaan itu sedapat mungkin diatur ulang agar tidak keluar dari lingkaran normatif yang telah dibentuk pada masa silam. Hasilnya kemudian menjadi bentuk-bentuk kekacauan, kebingungan, pun kecanggungan. Desain realitas desolin norma mesin hasrat wayang suja oleh Dewa Gede Perwita, ya. Berhubung Dewa datang pelanggang akhir gitu ya. Sebelum kemudian memberikan kesempatan buat teman-teman untuk mengapresiasi gitu kekaryaan dari Beli Suja dan juga catatan-catatan teman-teman gitu ya. Dewa, dari rentang perjalanan artistik maupun estetik Beli Suja ini, menurut Beli Dewa nih, apa yang paling menekan sih gitu? Realitas yang kita hidupi ya, atau norma yang menuntut kita? Kalau kita berbicara relasi antara Sein dan Solen itu, silakan. Baik, terima kasih Beli Marlo ya, serius sekali ya. belum genap setengah abad gitu. Kada seru nih, sedang serem sekali nih. Iya, itu ya. Ya, kemudian ya sejujurnya terkait dengan apa yang saya tulis gitu ya, membaca Beli Suja, Dasein das Solen gitu ya, antara realitas dengan norma gitu. Itu sebenarnya relate juga sih di hari-hari ini seperti yang Beli Marlo sampaikan gitu kan. Aturannya seperti ini tapi realitas yang terjadi justru sebaliknya gitu, tidak gini. Nah sebenarnya itu sih yang menjadi awalnya saya membaca apa sih yang bisa saya tekankan di sini dari praktik estetik Beli Suja gitu. Karena selalu seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu contohnya terkait dengan kehidupan sosial kita gitu, dan juga terlebih dalam ritual kita gitu. Dan ini ada hubungannya juga berelasi gitu dalam karya-karya Beli Suja gitu. Orang Bali itu gila-gilaan ritualnya gitu. Tapi di satu sisi kenapa lingkungan kita kacau gitu kemudian. Dan di satu sisi pembangunan di Bali itu konsepnya gila, bagus sekali kan. Trihita Karana itu ternyata tahun 60-an gitu. Disepakati gitu di Bali gitu. Parahyangan, Pawongan, Palemahan gitu. Oke lah kalau ketuhanan itu hal yang personal gitu kan, yang kompleks. Tapi dua hal ini gitu, Pawongan dengan Palemahan gitu. Why gitu, kenapa gitu? Lingkungan sosial kehidupan sosial kita dan juga ekosistem kita hidup gitu. Seharusnya kalau konsepnya bagus gitu ya, hasilnya itu justru harusnya lebih bagus gitu dari konsepnya. Tapi nah disinilah kemudian saya melihat dari Beli Suja itu ternyata ada gap gitu, gap antara realitas dan norma, dan itulah yang kemudian saya pikir menjadi faktor X gitu, yang membuat kita hari-hari ini berpikir, bahkan secara kontekstualnya di buku itu tulisan untuk Beli Suja, hal itu saya pikir gap itu yang menjadikan Beli Suja itu hadir gitu karya-karyanya gitu, yang kemudian saya hubungkan juga ke dalam konteks konsepsi mesin hasrat itu sendiri atau desiring mesin itu sendiri gitu. Nah jadi kan tidak mungkin sesuatu itu tumbuh atau hadir tanpa ada yang menghidupi gitu, tanpa ada bara yang membakar gitu. Sebuah kayu sangat tidak mungkin bisa terbakar tanpa ada baranya gitu, atau pemicunya, triggernya gitu. Nah dalam konteks estetik Beli Suja,
gap antara realitas kehidupan dengan norma yang sudah ditanamkan itu, gap itulah yang menjadi faktor X-nya kenapa kemudian mesin-mesin hasrat Beli Suja itu terpantik terus-menerus gitu. Tidak hanya menjadi sebuah lukisan gitu, tetapi juga menjadi sebuah aksi gitu kan. Ya, saya dengan jelas menulis bahwa saya melihat Beli Suja bukan aktivis gitu. Kalau aktivis kan kemana-mana ya, ini. Tapi dia Beli Suja itu melakukan gitu, tanpa harus banyak berbicara. Aku ini aktivis gitu maksudnya. Tapi just do it gitu. Apa yang kamu bisa lakukan di lingkunganmu. Jadi bagaimana Beli Suja dengan kawan-kawan di lingkungan Banjar Tubuh, Batu Bulan, bahkan lebih luas lagi Desa Batu Bulan, menginisiasi misalkan bagaimana persoalan sampah itu bisa terakomodir dan lain sebagainya. Nah, gap-gap itulah yang kemudian menjadi desain mesin. Kembali lagi saya tekankan, yang menghidupkan gitu, yang memantik gitu. Memantik sisi kreatif yang meledak-ledak dari Beli Suja gitu. Bukan berarti meledak-meledak itu harus kesurupan dan lain sebagainya. Beli Suja pernah kesurupan, enggak ya? Tapi kita bisa lihat dari bagaimana kritisnya gitu ya, kritisnya pemikiran Beli Suja itu yang tersublim melalui karya-karyanya gitu. Makanya kita tidak bisa melihat karya Beli Suja itu secara sepintas gitu. Tapi bagaimana kita hadir di depan karyanya, apa sih maksudnya gitu. Secara realitas itu bagaimana gitu, normanya bagaimana gitu, dan apa yang dihadirkan Suja baik itu dalam sisi kritikan dan lain sebagainya gitu. Nah itu sih yang saya pikir gitu. Makanya kemudian pada bagian akhir di sana saya menyatakan, mengutip dari almarhum gitu ya, karena ketika saya menulis naskah buku ini, pada saat itu yang buku yang saya baca itu dua, Chaosophy dari Felix Guattari dan Delius terkait dengan desain mesin, kemudian bukunya almarhum Darmo Palguna, ya, bagus, Madi Darmo Palguna gitu, yang jejak kekerasan gitu kalau nggak salah, pikiran gitu ya, jejak kekerasan pikiran. Membaca itu saya seolah merefleksi terkait dengan Beli Suja, karena di sana pemikiran kritis dari almarhum Ide Bagus Madi Darmo Palguna itu relate gitu dalam kondisi sosial kita hari-hari ini, kondisi sosial orang Bali, individu Bali dengan realitas ketuhanannya dan juga dengan lingkungannya gitu. Yang menarik sebenarnya di sana kan dalam bukunya Ide Bagus Madi Darmo Palguna itu bahwa, cuman di sana tidak saya masukkan gitu ya. Itu sebagai bahan refleksi saya bahwa orang Bali itu tak akan marah kalau sungainya tercemar, sumber mata airnya tercemar. Gitu. Nggak marah orang Bali. Tapi orang Bali akan marah ketika pemujaan ritual mereka terhadap air itu diganggu. Gitu. Gila nggak tuh? Iya. Orang Bali nggak akan marah kalau tanah-tanah mereka itu dijual habis-habisan, dibeli dan sebagainya. Tapi orang Bali akan marah ketika ritual Dewi Sri di sawah itu diolok-olok gitu. Nah, itu realitas yang kita hadapi. Tapi secara normatif, bagaimana kita menghormati air misalkan gitu. Nah, bagian-bagian kritis itu yang sebagai refleksi saya di dalam membaca Beli Suja. Dan apa yang Beli Suja lakukan terkait dengan konteks estetiknya di dalam karya seni maupun kehidupan sosial Beli Suja di dalam gerakan beraktivitas terkait dengan lingkungan dan sebagainya gitu. Nah, jadi itu sebagai sebuah refleksi, dan Beli Suja mempunyai keberanian gitu. Makanya di sana saya kutip meminjam dari Bagus Madi Palguna bahwa keberanian baik itu dalam menyuarakan sesuatu, bertindak dan sebagainya itu tidak bisa didapat begitu saja, tetapi dipelajari dengan lama gitu. Itu sih. Iya. Jadi memang harus ada. Maaf ya beliau. Nah, karena sesungguhnya kita harus apresiasi gitu ya, bahwa ada pemilihan dan pemilahan ya esai-esai ini yang kemudian
kalau sekali dibaca dari halaman depan gitu, kita nggak akan berhenti gitu ya, mesti kita habiskan dia baca gitu ya. Dan kembali lagi pada bagaimana kita mengukuhkan sebuah manajemen keberanian gitu ya, dan kembali pada refleksi itu ada di buku ini gitu ya. Sampai-sampai seorang kawan kita yang pada kesempatan sore hari ini tidak bisa hadir gitu ya, jadi saudara Willy Himawan gitu, dia mengikrarkan bahwa saya di depan karya Suje yang terpajang di SH Contemporary di Shanghai, Cina pada tahun 2008 gitu ya. Jadi dia secara lantang ingin menyampaikan refleksinya gitu dan melanjutkan dari apa yang terjadi pada realitas gitu, bahwa realitas itu adalah sebuah persamaan gitu ya antara bagaimana kita menangkal mimpi dan strategi gitu ya. Willy Himawan menulis gitu bahwa ada distorsi taksu dan pasisitas jiwa Bali. Tentu Willy pada sore kemudian menjelaskan lebih lanjut, tetapi ada satu paragraf yang bisa awal bagi diskusi antara teman-teman semua kepada para narasumber dan juga terutama pada capaian kekaryaan. Setelah panjang lebar Willy menyampaikan ya interaksi Bali dengan perupa asing, perupa Nusantara ya, pergulatan pemikiran gitu. Ia menutup ya dengan mungkin Suje secara lirih telah mengalami distorsi taksu dan jiwa Bali. Perubahan jiwa yang mewarisi kebudayaan adiluhung dan sekaligus memahami perubahan yang tak terelakkan. Kenyemin dogen, disenyumkan saja, dapat kemudian dilihat sebagai ketabahan dalam menjalani situasi yang sangat tidak mudah. Namun, justru sikap itu mencerminkan seorang individu yang telah mendalami warisannya dan diri. Semoga itu juga menjadi cerminan bagi kita semua, bagaimana kita mendalami warisan atau legasi identitas kita sebagai manusia Bali ya, sebagai satu aspek komunal dan juga sebagai individu ya. Hadirin, applause buat teman-teman semua ya. Jadi mari kita penyemin dogen gitu ya, tanpa kemudian lupa untuk kemudian mengambil langkah-langkah konkret gitu ya. Nah, ini kami akan persilakan kepada teman-teman semua untuk turut nimbrunglah pada kesempatan sore hari ini, dan silakan mengangkat tangan, dan kemudian saya akan datang membawa mic, kemudian bisa mengomentari, mengapresiasi ya, kemudian juga bisa memberikan catatan-catatan tambahan gitu ya, agar kemudian tidak hanya beli Suje ya, tetapi kita semua tetap teguh ya melakukan praktik berkesenian lebih lagi 50 tahun lagi gitu ya. Oke, silakan teman-teman. Lurus. Bang, sini. Oke, saya tidak berani menolak perintahnya Willy Marlo. Terima kasih atas kesempatannya Willy Marlo. Sangat terpukau saya. Oke, saya sangat terpukau dengan cara Marlo membawakan sebagai moderator. Di sini saya melihat yang moderator yang benar itu ya seperti ini, dia serius membaca sebelumnya, sehingga apa yang akan dibahas itu ya memang sesuai dengan konteks yang dipersoalkan. Salut Bro Marlo. Kedua, apresiasi ya saya kepada Bli Sujo. Sangat menarik Bli Sujo, sempat kita ngobrol ya sebelumnya kayaknya tentang Bli Sujo bikin buku ini. Tapi waktu itu ya sudah 50 tahun, seperti yang disampaikan tadi, ingin menghadirkan sesuatu.
Sekali lagi saya ucapkan selamat Bli Sujo atas peluncuran bukunya. Menurut saya ini hal yang penting karena dari sekian banyak seniman yang ada di Bali bahkan di Indonesia masih sangat jarang yang menuliskan praktek berkeseniannya diwujudkan dalam bentuk buku. Kalaupun kita misalnya lihat seniman yang ada di Bali masih bisa dihitung lah dengan jari dari ratusan seniman yang ada, bahkan lebih dari ratusan seniman yang ada di Bali. Sekali lagi selamat. Terus kemudian saya sedikit ada pertanyaan tentang bedah buku ini, terutama ke Bli Sujo. Kalau saya lihat dari pameran ini, sebelumnya saya sudah sempat juga ke sini, saya sangat tertarik juga dengan pameran mencari identitas Bali itu ya, yang pakaian poleng itu, terus ada kuluk, kuluk yang mempertanyakan identitas Bali. Itu menurut saya menarik juga, siapa sih sebenarnya yang punya Bali ini atau identitas Bali ini? Yang menurut saya semua warga, yang kalau saya pribadi, kalau saya menjawab itu semua warga yang peduli dengan Bali. Nanti terserah teman-teman yang lain. Pertanyaan saya adalah, sepertinya benang merah dari temanya Bli Sujo itu sangat kental dengan lukisan pertama itu, yang saya pikir itu sangat pergolakannya di saat di Taksu ya, kalau pergolakan di Taksu, kemudian identitas itu kemudian juga dengan estetika kehati-hatian ini, walaupun rentang waktu cukup jauh, tetapi saya lihat ada benang merah dan ada konsistensi di sana. Nah, bisa nggak dijelaskan sedikit kenapa waktu pergolakan di Taksu itu sepertinya sangat menjadi pondasi yang kuat, atau sesuatu yang saya lihat sebagai pondasi atau bukan ya, pondasi untuk awal kekarirannya, itu kekarirannya lah bilang. Itu pertanyaan pertama. Kedua, kenapa Pak Dewo tidak menggolongkan Bli Sujo ke dalam seniman yang aktivisme juga? Karena pertanyaan saya adalah, Bli Sujo ini kan dia sangat partisipatif, misalnya tolak reklamasi dia ikut, bersih-bersih lingkungan dia ikut, terus banyak hal yang sangat partisipatif, kemudian juga dia sangat berbagi, dia ada ruang berbagi, jadi teman-teman banyak yang mendapatkan pengetahuan di sana, praktek pengetahuan di sana. Terus banyak hal yang dia lakukan itu tidak hanya berkesenian dalam arti melukis saja, tetapi dia juga melakoni dengan kiprah, dengan tindakan. Nah, kenapa dia tidak digolongkan ke dalam aktivisme? Itu pertanyaan saya yang kedua. Terus yang ketiga, pertanyaan pertama apa tadi Marlo? Pertanyaan pertama kan tadi dan jelas kebalan, tapi lebih apa sih yang seniman bisa lakukan, kan kalau kurang lebih itu yang saya tangkap. Tetapi menjadi pertanyaan untuk semua penulis juga, apa sih yang misalnya dari karya ini bisa dilakukan, kurang lebih kalau saya tangkap itu. Terus mungkin pertanyaan yang lebih dalam lagi menurut saya itu, apa tuntutan masyarakat terhadap seniman, atau apa sih yang harus seniman itu harus menyelesaikan persoalan sejauh mana? Itu menjadi penting menurut saya pertanyaan itu, karena jangan sampai misalnya seniman terlalu dituntut terlalu jauh, sementara misalnya anggota dewan atau misalnya pemerintah yang semestinya membuat aturan dia tidak malah membuat. Artinya swadharmanya itu sejauh mana seniman itu melakukan sesuatu. Nah, itu menurut saya mungkin menjadi penting di dalam diskusi ini, sehingga kita tidak salah kaprah menempatkan seniman itu apakah dia harus menyelesaikan persoalan, atau seperti jawaban tadi, dia itu seperti menggugah, ada tanya yang diberikan untuk mengingatkan orang untuk bahwa ini ada sesuatu yang tidak beres, apa cukup sampai di sana. Itu menurut saya menjadi pondasi penting pertanyaannya. Nah, mungkin yang ketiga itu adalah ketika misalnya teman-teman yang menulis ini kan saya pikir yang sangat dekat dan sering bergaul lah dengan Bli Sujo, sangat dekat sekali. Terus Abu Willy mungkin ya sedikit dari luar. Nah, mungkin itu penting menurut saya, sehingga bisa juga mencermati Bli Sujo, misalnya tidak terlalu dekat, mungkin ada cara pandang yang melihat Bli Sujo juga dari sedikit agak berjarak gitu. Terima kasih. Bang, terima kasih banyak gitu ya. Jadi ini tentu petang akan makin hangat ya gitu ya.
silakan beli Suja kalau kita kemudian menelisik lagi karya yang bisa dikatakan jadi satu karya ikonik Anda gitu ya, boleh. Ya, terima kasih Bikoman. Saya ceritakan sedikit tentang karya itu. Itu sebetulnya karya untuk aktivasi ruang klinik seksual aktivis waktu itu ya. Dan kebetulan juga ketika itu kan awal konsolidasi teman-teman saya bilang mendobrak hegemoni, konsolidasi dengan teman-teman yang notabene tidak terlibat di dalamnya. Namun ada upaya untuk menjaga spirit dari apa yang terjadi waktu itu, sehingga aktivasi ruang itu juga ketika itu menjadi penting. Dan karena ini juga kebetulan sekali waktu itu pasca bom Bali kan, pasca bom Bali, jadi ada semacam resistensi terhadap orang luar kan seperti itu. Ketika pasca bom Bali itu bagaimana sweeping di mana-mana terhadap orang luar gitu. Demikian juga sebetulnya saya juga ingin menghadirkan kedua objek itu sebagai metafor tentang identitas Bali dalam konteks visual, dalam kekaryaan seperti itu. Sebetulnya potret anjing itu sebetulnya saya citrakan dari anjing Kintamani ya. Kebetulan itu saya punya dulu anjing Kintamani. Dalam pandangan kita kan anjing Kintamani itu adalah anjing dari persilangan antara anjing Bali dan katanya anjing yang dibawa dari pendatang dari Cina seperti itu kan. Ya itulah saya hadirkan dua objek ini secara bersamaan untuk membangun semacam paradok gitu dalam kanvas, dan sengaja juga diperkuat dengan teks dicari titik-titik beridentitas Bali kan gitu. Ketika itu juga kita kan dari kekelompokan itu sebetulnya ketika itu di antara teman-teman juga mencoba menjaga jarak ketika misalnya menggambarkan Bali dalam perspektif yang berbeda, artinya tidak membalik-balikan karya, memaksakan lah ketika itu. Biasanya kan kita bergeraknya kan dari ketika sebelumnya bagaimana ikonografi Bali itu hadir dalam setiap karya teman-teman kita yang lebih senior seperti itu. Jadi ketika itu teman-teman kita di klinik sintaksis itu mencoba untuk berjarak dalam hal menggambarkan citra-citra ikonografi Bali dalam visual seperti itu. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Nah, tentu itu kan bicara banyak ya mengenai kekhawatiran yang kemudian berujung juga sesungguhnya pada ketakutan gitu ya ketika Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata kemudian dihajar gitu ya, yang ya dihajar kedamaiannya gitu ya, dan tentu itu masa-masa dimana menurut saya ya gitu ya adalah ketika masyarakat Bali gitu yang secara kritis juga diwakili oleh para perupanya gitu
melakukan pemberontakan gitu ya terhadap tidak hanya eksistensi dan dominasi, itu juga terhadap hegemoni ekosistem seni rupa pada masa itu. Dan ini kemudian boleh ditambahkan oleh Bli Dewa Purwita gitu, tidak hanya dalam konteks bahwa manusia Bali apakah dia marah apa tidak gitu ya ketika pulaunya sendiri dihancur lantakan oleh bom gitu ya kan ya, selama tamu masih datang gitu kan, tetapi ini lebih berkaitan pada positioning gitu ya seorang seniman gitu, terutama Bli Wayan Suja, apakah ia tadi bicara mengenai aktivismenya dia. Silakan. Baik, terima kasih Bli Komang. Ini bagus sekali pertanyaannya, karena ya mau tidak mau kemudian saya harus membaca kembali gitu, atau memahami, minimal saya memahami definisinya terkait dengan apa itu aktivisme dan bagaimana kawan-kawan bergerak dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa kemudian saya tidak menempatkan Bli Suja gitu ya sebagai seorang aktivis gitu, aktivis lingkungan gitu. Padahal karya-karyanya itu banyak sekali menyinggung persoalan itu gitu. Salah satu contohnya lingkungan ya, saya pakai contohnya gitu. Nah, kalau kita balik ke terminologi terkait dengan definisi terkait dengan aktivisme gitu kan, aktivisme adalah kerja gitu, kerja kompleks terkait dengan mendorong, menghambat gitu, atau mengarahkan, mengupayakan baik itu perubahan sosial, politik, ekonomi ataupun lingkungan gitu melalui kegiatan yang disengaja gitu ya, baik itu salah satu contohnya demonstrasi gitu, atau kegiatan protes, bahkan advokasi gitu. Dalam satu sisi kerja-kerja aktivisme juga mengorganisir komunitas gitu, dan salah satu contohnya misalkan gitu bagaimana Greenpeace gitu yang lekat dengan aktivisme lingkungannya gitu. Nah, yang juga salah satu contoh yang lain adalah salah satu kawan juga Gilang Propag gitu yang lekat dengan dunia aktivisnya gitu. Nah, ada hal yang sekiranya ini dalam mengutip Panji ya, dalam pandangan saya gitu. Nah, menurut keyakinan saya gitu. Nah, ada esensi yang berbeda gitu yang bisa kita lihat bagaimana sih sebenarnya kerja aktivisme dengan kerja seniman gitu. Misalkan kalau aktivisme meskipun berkarya seni, tetapi karya-karya seni itu dipergunakan ya, atau dimanfaatkan untuk misalkan penggalian dana dan lain sebagainya untuk menopang kegiatan aktivis mereka gitu. Saya pikir seperti itu. Nah, ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada banyak ya Greenpeace dan Gilang Propag itu dengan grafis, cukil, membuat kaos ya mungkin kayak punk gitu, do it yourself, menjual personal, kemudian menyuarakan lagi, perputarannya seperti itu gitu. Nah, hal yang berbeda kemudian saya lihat dari Bli Made Bayak juga sebagai salah satu contoh dari kegiatan plastikologinya, dan juga tentu saja Bli Suja gitu, bahwa karya seni itu yang dihasilkan dari mengulik wacana ataupun kegiatan-kegiatan ikut juga, meskipun ikut juga terlibat dalam konteks aktivisme, tetapi bukan sebagai aktivisme yang murni gitu. Tapi dalam hal ini justru saya melihat sebagai bagaimana hal itu diserap gitu dalam diri baik itu Bli Bayak maupun Bli Suja gitu. Karena bagaimanapun juga seniman gitu dalam konteks ini orang yang menginterpretasi gitu atau memaknai ulang peristiwa, pengalaman gitu ya. Dalam hal ini tidak dalam rangka karya seni yang dihasilkan oleh Bli Suja itu menjawab persoalan lingkungan gitu. Itu yang saya pikir perbedaannya. Berbeda dengan aktivisme yang mendorong sesuatu itu harus sesuai dengan alurnya. Misalkan lingkungan harus bersih gitu. Jadi aktivis mendorong untuk membuang sampah, memilah sampah pada tempatnya dan sebagainya. Jadi ada jelas, ada sesuatu yang diselesaikan gitu.
Tapi seorang seniman tidak pernah menyelesaikan suatu masalah gitu. Saya pikir demikian. Justru menghadirkan kompleksitas persoalan, kompleksitas permasalahan itu dari karya seninya. Oleh sebabnya karya seni itu sebagai sebuah bentuk yang bisa merefleksi ya, audiens gitu. Jadi membuka ruang seluas-luasnya untuk interpretasi. Audiens itu memaknai ulang gitu. Bukan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam konteks aktivisme itu. Ya, dan ini kemudian terima kasih Dewa ya. Tentunya saya ingin mengutip gitu bagian akhir dari tulisan Anda sesungguhnya, tetapi karena sudah dijawab ini berkaitan dengan tuntutan masyarakat kepada seniman dan disampaikan bahwa ya artinya salah satu fungsi gitu ya adalah kemudian menawarkan diskursus gitu yang kemudian bisa mengguncang sistem itu, karena Pak Yan Suje pun sudah menyatakan di awal bahwa pada berakhirnya hari seni itu tak sepenuhnya gitu ya bisa memberi kesadaran. Tetapi kalau kita mau bahas mengenai tuntutan masyarakat terhadap seniman, sebaiknya dijawab oleh orang yang berlatar belakang kurasi gitu ya, yang kemudian bertarung dalam wacana. Dan oleh karena itu Yoga boleh kami dicerahkan mengenai bagaimana kemudian seniman bisa merespon tuntutan masyarakat itu. Silakan. Mungkin tidak usah terlalu jauh gitu ya. Jadi kembali kepada kasus Bli Suje gitu ya, yang dipersoalkan tadi. Saya ingat dari 2002 kemudian 2015an waktu huru-huru bas itu kan gitu ya, mulai munculnya media sosial awal lah waktu itu. Suje punya kegelisahan sebetulnya pada titik di mana kekaryaan yang dia suarakan ini gitu di dalam dinamika yang terjadi pada teman-teman sejawat yang juga menyuarakan pada persoalan yang sama. Nah ini kemudian menjadi satu akumulasi menarik yang kemudian berjalan pada proses yang dijalankan Suje sebagai seniman dan sebagai masyarakat secara umum. Nah saya melihat kemudian pada rentang waktu itu Suje membuat pernyataan ini menarik gitu. Pada tataran tertentu dia memahami ada keterbatasan pada proses kreasi itu dalam konteks praktikalnya, bahwa karya seni yang dibuat itu memang tidak dalam rangka menyelesaikan persoalan praktis gitu. Suje mengakui itu dalam pernyataan ini. Tetapi di sisi lain dia juga tidak pernah berhenti untuk menempatkan laku kehidupan sebagai masyarakat biasa, sebagai orang biasa yang memiliki kesadaran. Nah disinilah poin pentingnya. Pada praktek inilah Suje menempatkan diri pada layer-layer tadi, in between yang disebut di ulas Vincent gitu, dan menamai ruang antara itu sebagai studio gitu kan. Di situ kami melihat ada kesadaran yang menumbuh pada proses laku yang juga di dalamnya ada kesadaran atas keterbatasan, tetapi di sisi lain ada hal yang memang harus dilakoni. Jadi bukan pada persoalan definisi lagi menurut saya, karena sesungguhnya pada lakuan keseluruhan entitas yang dilakukan Suje itu sudah menumbuh gitu. Semua aspek tadi itu sudah menumbuh, nggak perlu diperdebatkan. Justru Suje memahami in between inilah yang menjadi ruang-ruang penting untuk selalu memunculkan itu. Tetapi dalam konteks Suje itu sudah selesai. Dan itu memberikan terus terang pada proses kami berkolaborasi di ruang antara, ya kami memahami keterbatasan itu juga gitu. Mau tidak mau kita menyadari bahwa ya ada kesadaran yang tidak mungkin juga kita sentuh di dalam laku kreativitas Suje atau laku aktivitasnya yang begitu nature gitu. Nah itu yang coba diungkap Savitri, dan Dewo melihat ruang-ruang itu tidak perlu ditegasi atau dinegasi dalam konteks diskursus yang
dalam tanda kutip mungkin agak heroik gitu. Itu mungkin yang dapat saya lihat pada konteks kesadaran bagaimana bahwa seni itu memang ya seni ada yang praktis, tapi laku yang dijalankan Suja itu memang tidak praktis gitu, berada dalam tataran yang memang berbeda dengan laku praktis, tetapi dia tidak berhenti untuk kemudian menempatkan proses kehidupannya di dalam konteks persoalan realnya gitu. Nah itulah mungkin ruang antara itu yang dirumuskan Suja yang coba diulik oleh Vincent. Terima kasih. Memang kalau diakui ya dari sisi aktivisme saya bisa mengakui bahwa Pak Yan itu kurang aktif ngelipis. Silakan buat teman-teman lagi ya yang mau nimbrung, ada siapa yang mau? Terima kasih Marlo sudah memberi kesempatan kepada saya. Ini teman-teman semua, jadi saya salut adik-adik, kemudian Suja adalah adik kelas saya. Sempat kita ini ya di kelas ya. Jadi kalau saya mungkin berbeda pandangan dengan beberapa teman-teman penulis ini ya. Jadi selama pengamatan saya dan setelah saya berumur hampir 60 tahun, saya lagi tarik ke belakang mengamati seniman-seniman Bali tempo dulu yang pada fase umur 50 tahun menuju 60 tahun dia akan pasti membuat sanggar. Jadi ada kesadaran yang sangat kuat untuk mentransfer pengetahuan, wawasan dan kerja praktek yang dia lakukan yang belum ternaskahkan. Kemudian dia akan membuat sanggar dan mengundang anak-anak untuk dia transfer pengalaman-pengalaman itu. Nah, saya melihat Suja hari ini dan kemudian berpameran seperti ini, saya sebetulnya ingin mempertanyakan soal ideologi dia. Karena saya tidak tertarik untuk soal artistik yang per karya. Karena Suja sudah 50 tahun sekarang ya. Tapi seperti 35 tahun. Jadi saya justru melihat legasi-legasi yang dihasilkan dari beragam karya itu. Saya melihat Suja sendiri, batinnya seperti apa. Tapi saya lihat bahwa kembali ke statement Suja bahwa karya seni belum tentu membuka kesadaran ya. Tapi karya seni tidak membuka kesadaran, dia melakukan praktek langsung ke masyarakat. Ini saya sebetulnya sangat setuju bahwa dia sebetulnya aktivis seni juga, aktivis ya. Walaupun Dewa menawarkan pengertian makna aktivis secara arus wah gitu. Hari-hari ini kan narasi kecil itu penting gitu. Jadi justru itu yang harus dibaca kalau menurut saya. Apa yang dilakukan Suja sebetulnya ideologinya ada di karya seninya, tapi di prakteknya dia lakukan dengan langsung melakukan kesadaran. Saya sendiri melihat praktek Suja justru tersentuh perasaan saya, kenapa saya nggak melakukan itu juga gitu. Artinya di situ kan sentuhan lain, bukan art, tapi sentuhan mengobok-obok kesadaran kita. Justru di situ cara Suja ketika di karya tidak bisa melakukan, dia lakukan dengan kerja praktek sosial, langsung membersihkan sampah plastik yang ada di karyanya. Itu sih menurut pandangan saya ini bisa didebatkan, karena apakah kita yang mengkaji ulang pengertian aktivis seni atau kita tetap mengikuti apa yang diteorikan oleh Barat. Nah ini perlu juga kesadaran sebagai civitas seni di Bali. Saya juga mengamati Putu Sutawijaya yang sudah umur
60, 50 menuju 60, tiba-tiba dia punya aktivitas justru ke candi-candi. Jadi ada kesadaran ke dalam dirinya yang sebelumnya terus merangsek ke ruang-ruang publik, dan kemudian dia kontemplatif dengan melakukan kesadaran. Nah, itu hal-hal yang bisa saya amati dari beberapa perkembangan seniman yang sudah mencapai umur 50 tahun menuju 60 tahun. Bahkan Sudarno yang seniman Komaneka juga kadang disuruh pameran lukisan tidak bisa karena menanam air yang akhirnya menghasilkan ada kesadaran menuju ke dalam gitu. Nah, dari aspek-aspek ini nampaknya belum dibaca di pembacaan terhadap Suje. Saya harapkan itu mungkin yoga atau dewa bisa masuk ke situ untuk melengkapi bacaan yang belum sempat ditelisik, mungkin saking dekatnya dengan Suje sehingga tidak bisa berjarak dengan Suje gitu. Kalau saya melihat dari berjarak seperti ini bisa melihat itu. Jadi kebutuhan Suje yang tidak terpenuhi di karya-karyanya, karena memang karyanya juga sangat simbolik, metaforik, tidak pure lugas. Itu mungkin pure lugas, yang lainnya sangat simbolik. Jadi mungkin perlu pengetahuan yang cukup untuk audien membaca karya-karya Suje. Jadi itu malu yang bisa saya sampaikan, karena nampaknya kita pada era sekarang ini yang punya kesempatan untuk membaca ulang bagaimana perjalanan seni rupa kontemporer ini dari ranah local wisdom yang kita miliki. Jadi kalau membuat tulisan, referensinya lokal juga harus digebur, seperti Pak Dewa juga sudah memakai Palguna sebagai, nah itu mungkin ada lagi referensi lokal yang bisa digebur, padahal banyak sekali konsep-konsep yang bisa paralel dengan teori-teori dari Barat. Sekian Marlo, dan saya juga tumben melihat moderator yang canggih ini. Terima kasih. Semua beli syukur ya. Jadi kalau kita memang berbicara mengenai jarak ya, jarak jeda itu memang dibutuhkan ya sesekali waktu kemudian untuk merapatkan kita gitu ya. Nah, tetapi supaya pembahasan ini nggak selalu berjarak karena rentang usia gitu ya. Ya kalau udah berbicara 50 60 gitu ya, kenapa enggak gitu ya, kita undang yang muda-muda nih yang masih bergelut dengan yang brahmacari gitu ya. Ade, Nugi, Made ya? Ya Made dulu deh, sini Made ya. Wow, ini dia. Nah, boleh kok duo ke depan ya. Silakan Made ya, teman-teman. Made Chandra. Oke. Terima kasih waktunya. Di sini aja. Saya ditunjuk untuk menyampaikan aspirasi penting oleh teman-teman di belakang. Apa rasanya menjadi seniman di umur 50 tahun? Apa nih? Apa rasanya, dan boleh juga. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin cerita tentang pengalaman dulu ya. Aku kan magang di Gurat, kemudian ketemu beberapa orang, tiba-tiba ada satu bapak-bapak ini, ternyata cukup siapa ya ini gitu, tapi kok asik gitu. Yang aku lihat, kenapa? Karena jarang kemudian melihat para senior perupa yang kadang bisa ngeblend dengan lintas generasi, terutama seperti saya juga yang belum lulus gini, gimana ya cara ngeblend gitu dengan seniman yang 2 kali umur saya gitu. Yang saya mau tanyakan,
bagaimana sih seorang seniman itu mengelola keakuannya gitu. Karena ketika kita bertanya tentang seniman, kayaknya akunya itu sangat tinggi gitu. Sedangkan ketika kita berbicara tentang ekosistem dan sosial, keakuan itu bukan apa-apa, karena kita hidup di antara aku-aku yang lain kan gitu. Jadi 2 pertanyaan itu untuk Pak Yan, silahkan dipantulkan. Terima kasih. Terima kasih Made. Silakan Pak Yan. Terima kasih Made. Ya. Bagaimana rasanya menjadi seniman di umur 50 tahun gitu? Sebenarnya jujur aja, saya tetap merasa seumuran kamu gitu loh deh. Jadi kehadiran teman-teman muda di Lingkar Gurat itu terus terang aja sangat berperan, kayak ini ya, kayak asupan gizi gitu loh. Saya merasa kayaknya masuk kayak di kampus tuh praktek A gitu. Ketika bergaul dengan teman-teman muda itu saya merasa muda juga. Jadi ini persoalan umur aja sih. Kenapa saya harus membuat buku? Karena sebetulnya di usia 50 tahun ini saya sebetulnya seperti saya bilang tadi, saya merasa belum apa-apa gitu loh, belum melakukan apa-apa gitu. Jadi ketika makanya saya gimana ya ngomongnya. Jadi Pak Yan itu pernah bercerita sama saya bahwa ketika kita membicarakannya situasi terutama pameran dan juga publikasi buku ini, kurang lebih pertanyaannya mirip gitu, tapi dalam suasana yang lebih cair lah ya gitu ya. Pak Yan itu jawabnya begini, bahwa di Bali itu ada diri loh man, depangan ada nggak bisa depangan yang ngadainin gitu. Nah itu kurang lebih itu yang kemudian bisa kita simpulkan pada malam hari itu. Tapi menarik ya kalau kita berbicara bagaimana seorang seniman gitu ya mempercayakan pembacaan atas diri dan karyanya gitu ya kepada tentunya mereka-mereka yang bersedia, yang dekat gitu. Tetapi seperti tadi yang disampaikan Pak Sukru, ini kan juga memberi peluang gitu ya bagi kemudian kita bersama-sama tidak hanya kemudian menelisik karya Pak Sujo, tapi menjadikan itu sebagai sebuah refleksi gitu ya bagi seniman-seniman yang lain. Kurang lebih seperti itu Pak En ya. Ya saya sih dengan teman-teman di Lingkar Gurat, teman-teman muda itu, saya ingin hadir setara dengan mereka, tidak ada sekat generasi gitu loh. Jadi kehadiran saya di antara mereka itu bukan biar menjadi dominan gitu, saya nggak pernah berpikir itu. Saya banyak belajar dari mereka gitu. Jadi apa yang mereka bicarakan gitu kok senang gitu dengarnya. Jadi saya kadang bingung juga dengan diri saya. Saya pergaulannya kok dengan teman-teman yang sepantaran anak saya gitu loh. Yang kedua apa tadi Pak? Nggak apa-apa, jadi tentu gitu tetap membuka peluang bagi yang muda-muda gitu ya, tetap bergaul gitu, tidak ingin mendominasi tetapi kalau di ruangan teras studio tetaplah Pak Yan yang berwenang gitu ya. Dan tentu kita masih punya waktu ya yang cukup sesungguhnya, tetapi saya rasa ada baiknya gitu ya kita persingkat gitu ya diskusi ini sehingga kita bisa punya ruang, bukan diskusi lah ya, conversation ya, pembahasan ini lebih singkat gitu, kita memberi peluang nanti pada teman-teman untuk sekaligus bisa mingling gitu ya, bisa berbincang-bincang dengan teman-teman yang lain gitu.
Tetapi kalau kita lihat gitu dari karya-karya Bli Suja itu, kita tidak bisa lepas juga dari kunjungan dari satu TPA ke TPA yang lain kan gitu ya. Tetapi di tengah kita ini ada Bli Putu Liong ya, yang juga tidak ke TPA dari satu TPA ke TPA yang lain, tetapi dalam sisi yang sama gentingnya gitu ya, itu dari satu candi ke candi yang lain, ya kan. Jadi ini kita berbicara mengenai keterkaitan antara masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Tetapi kita juga bisa sadari bahwa di Putu Liong ini menatap dan melihat Bali gitu dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi Bli, kami mohon perkenannya gitu ya. Nanti kita tunggu bocorannya karena Bazar Artnya nggak akan jauh-jauh nanti ya. Silakan Bli Putu ya. Terima kasih Marlo. Waduh, saya sebenarnya nggak bisa ngomong sebenarnya, karena apalagi di depan Bli Nyoman ya. Selamat Sujo, pamerannya bagus dan kita harus belajar yang lain, karena bagaimanapun kan banyak seniman tidak memiliki kesadaran kayak Sujo gitu, dan saya iri gitu. Benar, dia mengasih ruang betul kepada teman-teman, dan kalau logikanya kalau dalam dunia kesenian dia udah bisa bikin partai sebenarnya. Tapi oke, selamat pamer yang bagus untuk akhir tahun di Kumaneka. Ya betul. Oh iya, partai Wayang Sujo ya Indonesia. Bli Komang, selamat atas ruangan untuk pergelaran ini, luar biasa, karena bagaimanapun Kumaneka kan pemantik kemunculan perupa-perupa di generasi saya mungkin ya. Jangan lupa dibuatkan buku kecil juga, karena sejarah itu berawal dari sini. Nanti biar tidak lupa bahwa kita lahir di Kumaneka juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu satu poin. Dan seniman berhubungan dengan dunia aktivitas ya. Saya pikir semua seniman adalah aktivis. Karena bagaimanapun dengan segala kekurangan dan kelebihannya, semua seniman memiliki cara berpikir yang berbeda ketimbang masyarakat umumnya. Karena saya yakin teman-teman Bali ini, saya yakin punya lebih kasus yang lebih sebenarnya di dunia seni rupa, apalagi dengan lingkungan, sosial, apalagi sekarang dengan segala permasalahannya, saya pikir menarik untuk dikaji gitu. Nah, saya kadang seperti Suplu bilang tadi, banyak hal yang baik dari Suplu, bahwa saya kadang-kadang melihat juga Bali dari jauh gitu, karena bagaimanapun saya orang Bali, tapi bisa melihat kadang-kadang dari dulu saya sering diskusi dengan Sujo, ayo berbagi gitu. Pernah nggak Sujo gitu ya? Ternyata kenyataan dia berbagi dengan Gurat, dalam artian, nah itulah sebagai seorang yang sudah menjalani perjalanan kesenian yang lebih panjang, tentu ngasih peluang untuk teman-teman yang butuh ruang gitu. Karena saya pikir sama dengan kita, misalnya seniman harus selalu tergantung bekerja sama, karena bagaimanapun berkesenian sekarang tidak bisa kalau tidak bekerja sama, mesti selalu bekerja sama gitu. Maka saya salut dengan apa yang dilakukan Sujo dengan segala aktivitas. Maaf ini agak puja-puji gitu. Nah, iya betul. Yang kedua, saya punya juga pengalaman dalam artian apa ya, kenapa saya tertarik dengan candi, karena masifnya perusahaan candi di Jawa gitu. Nah, apa namanya, selain saya pelajari, selain maaf ada unsur karena candi itu tidak memiliki umat lagi, tapi kan ada marketnya. Mungkin juga Bli Komang juga jadi penadah barang antiknya ke Bali atau apa gitu, bisa terjadi seperti itu. Mungkin harganya nah mungkin ini kecurigaan aja. Nah, kasus-kasus seperti itu saya sering melakukan perjalanan, dalam arti mengunjungi terus candi-candi itu, dengan saya tidak bisa berteriak bilang candi ini harus dijaga atau apa, tapi saya melukis saja dengan teman-teman ya, sok-sok on the spot gitu. Tapi akhirnya suatu hari ada pertanyaan dari masyarakat sekitar atau penjaga candi, Mas, ini candi penting nggak? Gitu. Oh penting bagi saya pribadi.
oh berarti masyarakat akan ngadu proposal untuk perbaikan. Nah, ini kan tidak seperti di sini, untuk merusak pura tuh bansosnya banter gitu loh. Nah, karena pura yang bagus pasti dikasih batu hitam gitu loh. Nah, kalau di Jawa kan tidak boleh, karena persyaratan untuk perbaikan pura itu minimal 75% atau candi itu baru bisa diperbaiki dengan segala peraturan kepurbakalaan itu gitu. Nah, menarik karena bagaimanapun saya juga akhirnya menjadi ruang untuk diri saya belajar, karena kita bertemu dengan teman-teman yang pakar ahli membaca epigraf gitu. Akhirnya pura-pura ngerti baca Jawa kuno, padahal kita nggak tahu. Ketemu orang sastra menulis tentang kisahnya, dan ya seperti obrolan tadi dengan Binyoman, akhirnya belajar sejarah secara tidak langsung. Itu keberuntungan bonusnya untuk saya pribadi ketika belajar di ruang-ruang publik yang memang kendala seperti kita sekarang. Misalnya Bali itu termasuk pulau sampah sebenarnya, dibandingkan di Jawa sekarang lebih rapi Jawa, jauh trotoarnya bener di Jawa tuh. Dan Bali itu termasuk mungkin orang seperti Sujo penting karena untuk menghilangkan branding meresem itu. Ini penting karena bagaimanapun teman-teman itu yang menghilangkan branding meresem itu karena kita lagi tidak punya tanggung jawab lagi. Misalnya kalau zaman saya mungkin nenek kita tuh menyapu di depan rumah. Sekarang tanggung jawab itu dijatuhkan kepada pemerintah, akhirnya masyarakat abai gitu. Sama dengan kita mungkin memperbaiki pura dengan mungkin urunan gitu. Tapi mental itu hilang sekarang karena menunggu bansos. Nah, kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Saya juga tidak bisa berpikir kritis karena saya tidak hidup di sini gitu. Tapi pamer ini penting karena bagaimanapun semoga banyak seniman nanti punya kesadaran seperti Sujo dalam konteks arsipnya. Kenyataan karya dari tahun awal ya, ketika berprofesi menjadi seniman tetap masih ada. Nah, tidak banyak seniman bisa menjaga karya-karya lamanya. Satu seperti itu. Bukan kita bilang karya Sujo tidak laku loh, tapi kesadaran arsip penting. Nah, apalagi sekarang dia berpartner dengan teman-teman muda yang punya kemampuan kesadaran untuk mengarsip. Ini mahal nilainya. Terima kasih itu luar biasa karena tidak semua bisa punya kesadaran seperti itu. Arsip itu mahal untuk dunia kesenian kita. Karena kita orang Bali selalu masa lalu tidak penting. Tapi ya ada banyak lah yang sudah terjadi bahwa kita tuh menjadi korban dari cara pengarsipan yang salah. Akhirnya cara kesenian kita selalu tidak bisa kita mengkanter apa yang menjadi tuduhan gitu. Kita dituduh menjadi seniman eksotis. Ya kalau kalian sudah karya eksotis, dia mengambil masa lalu, dikombin dengan plastik masa kini. Gitu. Nah masa lalu, masa sekarang, ke depan itu pasti selalu connect gitu bersamaan. Dan kesadaran yang mahal ini tentang kesadaran arsip, punya kesadaran menjaga dari apa yang dimiliki, ini yang mahal. Dan semoga arsip-arsip pameran di Komunika dari tahun yang lama tetap masih ada dan dijadikan buku oleh Komunika. Ini penting karena banyak seniman lahir di sini. Banyak seniman lahir di sini gitu. Kurang lebih seperti itu. Selamat untuk Sujo, Binyoman selamat. Semoga pamer berikutnya bendera lagi. Terima kasih. Ini betul, terima kasih. Kalau kita lihat dari ekspresinya Beli Komang, ya bukan mas Iqbal tadang menadah itu gitu ya, tetapi bagaimana kemudian arsip seniman-seniman yang berkreasi di Komunika Galeri ini gitu ya, tentu ya dengan mudah bisa menjadi buku selama arsipnya bisa ditemukan. Hadirin yang saya muliakan dan saya banggakan, kita berbicara mengenai aesthetics of cautions ya, hati-hati, jangan abai, jangan terbuai karena keindahan semata. Ya, apa yang kemudian direpresentasi oleh Di Suja pada gelaran pameran ini tentunya bisa menjadi sebuah pemantik ya, pemicu bagi kita semua bahwa bila mana kita ingin melakukan sesuatu untuk tanah kelahiran kita, bagaimana kita memperjuangkan Bali gitu ya, Wali Dwipa gitu ya, pulau persembahan ini, mari kita pastikan kita melakukannya
dari diri sendiri ya, kemudian untuk diri kita sendiri yang kemudian akan meluas ya menjadi keberanian komunal, karena sebuah keberanian yang seperti disampaikan oleh Dharma Palguna adalah sesuatu yang mesti kita pupuk, mesti kita jalani dengan lama bersama-sama. Hadirin, terima kasih ya atas apresiasi, semangat, kemudian ulas asih cinta kasih dari teman-teman kepada teman-teman Gurat Institute yang telah berhasil membukakan sebuah buku baru ya. Kapan bisa dikoleksi buku ini? Dalam waktu dekat ya. Dan tentu kita ya berikan penghargaan setinggi-tingginya ya kepada Komanika Gallery ya, kemudian semua pihak yang telah mendukung ya, tidak saja pameran ini tetapi juga penerbitan buku dari Bapak Wayan Suje gitu. Jadi kalau kita bicara bukunya adalah merawat asa menjaga ingatan, dan selamat kepada Pak Wayan Suje. Pak Wayan menjaga asa merawat ingatan gitu ya. Jadi mari Pak Yan Suje mohon kesediaannya berdiri ya, karena Pak Yan lah yang berhak untuk menutup gelaran pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Beli Marlo. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman baik saya yang sudah bersedia menyumbangkan buah pikirannya untuk buku ini. Harapannya buku ini bisa bermanfaat nantinya, setidaknya untuk saya dan anak-anak saya, barangkali juga untuk ekosistem seni rupa di Bali khususnya, atau lebih luas lagi di Indonesia juga, mungkin juga bisa bermanfaat untuk halayak ramai, halayak lainnya selain skena seni rupa. Akhir kata saya ucapkan terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah bersedia hadir di sore hari ini. Walaupun dalam keadaan hujan badai tadi tidak menghalangi kehadiran teman-teman semua. Akhirnya terima kasih untuk semuanya. Selamat petang.